Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus War of the Damned episode ke-7. Di episode yang lalu diperlihatkan Ganisus yang tengah membantai para prajurit Romawi yang tengah berpatroli di tempat persembunyiannya bersama Sibyl, yaitu di ruang bawah tanah bekas kandang kuda milik Laeta. Lalu diperlihatkan juga Crassus yang hendak memberikan hukuman decimation kepada Tiberius sang anak dan semua prajuritnya, karena pada saat itu dia telah memerintahkan untuk menyerang Spartacus dan para rombongannya tanpa perintah dan tanpa seizin dari Crassus sang ayah. Dan juga diperlihatkan Tiberius yang tengah memperkosa Kore, si pelayan wanitanya itu, sembari mengancam jika hal itu sampai bocor maka Tiberius tidak segan-segan untuk menyakitinya. Setelah itu juga diperlihatkan Herakleo yang tengah memberikan tanda simbol huruf H di tangan Laeta dengan menggunakan besi panas yang lalu disulutkan ke lengannya. Dan lalu diperlihatkan Spartacus yang sedang bersitegang dengan Crixus karena perbedaan pendapat yang berseberangan antara mereka berdua. Dan selanjutnya diperlihatkan juga penyerangan besar-besaran oleh para prajurit Romawi yang tengah dikomandoi langsung oleh Crassus dengan tujuan merebut kembali kota Sinuessa dari tangan Spartacus dan para rombongannya, hingga akhirnya Spartacus dan para rombongannya pun beranjak pergi dari tempat itu dan lari menuju perbukitan yang dimana tempat itu terlihat tengah dipenuhi dengan salju. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya para budak rombongan dari Spartacus yang tengah kedinginan dan kelaparan. Mereka tergeletak di perbukitan tempat persembunyiannya yang terlihat telah dipenuhi dengan salju musim dingin. Terlihat ada dua orang yang sepertinya akan pergi dari tempat itu dengan menaiki bukit. Akan tetapi belum sampai apa-apa, mereka berdua harus menerima lemparan tombak dari prajurit Romawi yang akhirnya mengenai kedua budak itu. Setelah itu terlihat Spartacus yang dimana dia telah memerintahkan untuk menghitung kurang lebih ada berapa orang anak buahnya yang telah tewas hingga saat ini. Dan masih terlihat juga Spartacus yang tengah berdebat dengan Crixus karena perbedaan pendapat antara mereka yang hingga kini masih belum ada titik temunya. Dan di sela-sela perdebatan mereka, Nasir datang untuk melaporkan kepada Spartacus jika pasukan dari Crassus saat itu telah mendekati celah pegunungan. Dan lalu Spartacus memerintahkan Nasir untuk membawa mereka yang tidak bisa bertempur untuk berada di tempat yang lebih aman, dan mempersenjatai mereka yang bisa bertempur untuk bergabung bersama Spartacus dan yang lain. Dan setelah itu Spartacus pun beranjak pergi untuk bersiap menghadapi para pasukan Romawi yang tengah kian mendekat. Dan setelah mereka telah bersiap untuk memberikan perlawanan terhadap para pasukan Romawi, akan tetapi Spartacus justru dengan tiba-tiba menghentikan langkah mereka dengan alasan karena para pasukan Romawi itu tidak berniat untuk menyerang dan mereka akan menunggu hingga ada perintah langsung dari komandan mereka, yaitu Crassus. Setelah itu diperlihatkan Crassus yang sedang menemui Tiberius sang anak. Rupanya di sini Crassus meminta Tiberius untuk menjadi wakilnya dalam peperangan nanti dengan memberikannya kembali seragam dan persenjataan lengkap yang akan ia kenakan nanti. Mendengar itu, dengan senang hati Tiberius pun berkata jika akan menjaga amanah dari sang ayah dengan baik dan berjanji tidak akan pernah membuat sang ayah kecewa lagi untuk yang kedua kalinya. Father. Selanjutnya terlihat Caesar yang tengah bercinta dengan kedua teman wanitanya itu. Dan di lain tempat terlihat juga Ganisus yang akan bercinta dengan Sexa. Dan karena di tempat yang sama terlihat Sibyl yang melihat mereka berdua, entah kenapa akhirnya Ganisus mengurungkan niatnya itu.
Lalu diperlihatkan Brictius yang tengah menumpahkan minuman yang hendak diminum oleh Castus. Lalu di situ Brictius pun terlihat menghajar Castus. Melihat kejadian itu, Nasir pun akhirnya menghentikan ulah dari Brictius itu. Setelah itu terlihat Spartacus yang tengah menemui Laeta yang sedang terbaring di antara rekan-rekan dari Spartacus yang lain yang masih terluka dan tengah dirawat. Rupanya di sini Spartacus terlihat memberikan sedikit makanan untuk Laeta sembari menenangkannya agar supaya tidak terus-menerus menyesali sesuatu hal yang sudah terjadi. Selanjutnya diperlihatkan Kore yang tengah meracik dan mempersiapkan makanan di dapur. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Tiberius yang tengah menghampirinya. Tiberius mengatakan jika dia tidak akan kembali ke Roma karena mendapatkan tugas dari sang ayah untuk misi menghabisi Spartacus dan para rombongannya. Dia juga mengatakan jika Kore akan menemaninya di situ atas perintah dari sang ayah juga. Setelah itu terlihat Crassus yang sedang terburu-buru untuk mempersiapkan diri guna menyusul para pasukannya yang telah berada di perbukitan yang hingga kini masih menunggu perintah serta komando darinya. Dan di waktu yang bersamaan, Kore terlihat menghampirinya guna menanyakan tentang kebenaran apa yang telah dikatakan oleh Tiberius jika dia memerintahkan Kore untuk menemani Tiberius di sini. Dan lalu Crassus pun membenarkan apa yang telah dikatakan Tiberius pada Kore. Dan belum sempat Kore bercerita panjang lebar kepada Crassus, terlihat salah satu pengawal yang melaporkan kepada Crassus jika semua telah siap. Dan akhirnya Crassus pun tak bisa berlama-lama di situ dan lalu segera beranjak pergi. Words again when battle is won. Selanjutnya diperlihatkan Spartacus dan yang lain tengah mengatur strategi untuk menghadapi para pasukan Romawi itu. Dan karena jumlah mereka terlalu banyak, maka Spartacus pun memutuskan untuk melakukan penyerangan secara diam-diam saat malam tiba. Dan di saat hari sudah terlihat mulai gelap, Spartacus dan yang lain pun segera melangsungkan aksinya itu. Di sini mereka juga melihat Donar yang telah mati dengan tubuh yang disalib. Akhirnya pertempuran pun tak dapat terhindarkan. Karena di sini terlihat Nivea yang terluka, Spartacus pun langsung menolong dan menggendongnya untuk pergi dari tempat itu. Akan tetapi, Crixus yang masih tidak terima karena kasihnya yang telah terluka itu, dia pun kembali menyerang dan menghabisi prajurit Romawi yang terlihat masih tersisa di situ. Mendengar akan hal itu, Crassus pun terlihat marah dan langsung memerintahkan kepada salah satu pengawalnya untuk memanggil Tiberius dan Caesar untuk menemuinya. Rupanya di sini Crassus memerintahkan Caesar dan Tiberius untuk segera menuju ke perbukitan guna bersiap menyerang Spartacus dan para rombongannya. Di sini Crassus juga mengatakan jika komando perang telah dipercayakan kepada Tiberius sang anak. Mendengar hal itu, Caesar pun seakan terlihat tidak terima dengan keputusan Crassus. Namun karena dia menyadari akan posisinya, akhirnya dengan berat hati Caesar pun dengan terpaksa menerima keputusan dari Crassus itu. Lalu dengan sedikit mengejek, Tiberius pun pergi dari situ sembari memerintahkan Caesar untuk segera menyiapkan seluruh pasukan. Dan setelah itu Caesar pun terlihat mengamuk dengan membanting semua barang yang ada di situ. Dan di waktu yang bersamaan, di situ terlihat Kore yang akhirnya dia pun membicarakan sesuatu kepada Caesar. Kore berkata bahwa dia ingin mengutarakan sesuatu padanya. Lalu akhirnya Caesar pun membawa Kore pergi dari tempat itu agar supaya pertemuan mereka berdua tidak diketahui oleh siapapun. Rupanya di sini Kore mengatakan pada Caesar jika dia juga sangat membenci Tiberius. Dan akhirnya mereka berdua pun berencana untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadap Tiberius. Setelah itu diperlihatkan Sibil yang tengah berdoa bersama beberapa budak yang lain di tengah dinginnya salju di perbukitan itu. Diperlihatkan juga Crixus yang berada di dalam tenda sembari merawat Nivea kekasihnya yang sedang terluka itu. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Spartacus yang menghampiri mereka berdua. Di sini Nivea mengucapkan terima kasih kepada Spartacus karena dia telah menolongnya saat itu.
Akan tetapi, Crixus yang terlihat masih membenci Spartacus itu akhirnya keluar dari tenda, lantas Spartacus pun menyusulnya keluar. Lalu di sini mereka terlihat berdebat sengit. Dan akhirnya Crixus yang tak kuasa menahan emosinya itu lalu memukul wajah Spartacus dengan gelas yang telah dipegangnya. Lantas Spartacus pun balik menyerang Crixus yang akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka berdua yang disaksikan oleh para budak yang lain. Dan perkelahian mereka berdua pun baru dapat dihentikan setelah kedatangan Agron dan Canisius yang akhirnya melerai mereka berdua. Setelah itu terlihat Crassus dan Caesar tengah bersiap untuk menuju ke perbukitan yang kini dihuni oleh Spartacus dan para rombongannya. Tak lama kemudian, di situ terlihat Kore yang tengah mengenakan baju tebal sembari mengatakan jika ia ingin ikut serta dalam peperangan itu. Lantas, Crassus pun memerintahkan Caesar dan yang lain untuk keluar meninggalkan mereka berdua. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Tiberius sedang menghampiri Caesar sembari terlihat sangat marah kepadanya karena dia tidak berada di penjagaan gerbang pintu utara sesuai dengan perintah Tiberius kepadanya. Dan Caesar pun mengatakan jika ada hal yang lebih penting yang harus ia lakukan, yaitu mengantarkan Kore untuk menghadap Crassus. Mendengar hal itu, Tiberius pun semakin marah dan lalu mengancam Caesar jika ia akan melaporkan hal ini kepada Crassus sang ayah. Lalu diperlihatkan Crassus yang tengah berbincang-bincang dengan Kore. Dan tak lama berselang, mereka berdua pun larut dalam kemesraan dan akhirnya mereka pun bercinta di tempat itu. Setelah itu diperlihatkan Agron dan Nasir sedang menghampiri Castus yang dimana dia berada bersama para budak yang lain dengan posisi tangan yang masih terikat. Rupanya di sini Agron terlihat membuka ikatan yang berada di tangan Castus. Castus pun sempat merasa kaget karena dia tidak mengira jika Agron yang sangat membencinya itu ternyata justru dialah yang akhirnya melepaskan ikatan yang berada di tangannya. Dan Castus pun lantas berterima kasih kepada Agron. Akan tetapi, di sini Agron mengatakan jika ia melakukan itu bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan atas permintaan dari Nasir. Di situ diperlihatkan juga Spartacus yang sedang bersama Laeta, dan di waktu yang bersamaan terlihat Seksa yang menghampirinya sembari menanyakan tentang keberadaan Canisius. Spartacus pun menjawab jika dia juga tidak mengetahui akan keberadaan Canisius. Lalu terlihat Spartacus yang mencoba untuk mencari keberadaan sahabatnya itu di tengah dinginnya salju dan badai. Akan tetapi Spartacus pun tak jua menemukannya. Rupanya di sini terlihat Canisius sedang bersama Sibyl. Canisius terlihat menggendong Sibyl di tengah badai salju itu, lantas membawanya masuk ke dalam gua kecil untuk berlindung. Dan karena telah terbawa oleh suasana serta hubungan dekat yang sudah terjalin, mereka berdua pun terlihat bermesraan dan lantas mereka berdua pun bercocok tanam di tempat itu. Setelah itu terlihat Spartacus yang dimana dia telah mengetahui akan berapa banyak para budak pengikutnya yang hingga saat ini telah tewas karena badai salju itu. Tak lama kemudian terlihat Canisius dan Sibyl yang dimana mereka berdua juga terlihat berada di situ. Selanjutnya terlihat Spartacus yang sedang menghampiri Crixus. Akan tetapi kali ini mereka berdua terlihat bicara dengan baik-baik sembari menyusun strategi untuk menghadapi Crassus dan para pasukannya. His trench is impossible fortification. Akhirnya penyerangan pun dimulai di malam itu. Ternyata di sini akhirnya Crixus baru percaya kepada Spartacus setelah melihat jumlah pasukan Romawi yang hanya ratusan, dan ini merupakan salah satu strategi perang dari Crassus. Dan lantas Spartacus dan rekan-rekan yang lain pun segera melakukan penyerangan terhadap para pasukan Romawi itu. Dan di tengah peperangan itu Spartacus juga terlihat memerintahkan kepada beberapa anak buahnya untuk menjebol dinding pertahanan mereka.
dan mendengar laporan itu dari salah satu pengawalnya. Crassus yang saat itu dalam kondisi tertidur pun lantas dengan segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera menyusun formasi guna membuat pertahanan dari serangan Spartacus dan para rombongannya. Lalu di sini terlihat Kore yang ternyata dia berada di antara para budak rombongan dari Spartacus. Akan tetapi di sini terlihat Spartacus yang tidak mengenalinya. Setelah itu terlihat Crassus, Tiberius, dan Caesar yang dimana mereka terlihat keluar camp bersama beberapa pasukannya. Dan tak disangka-sangka, ternyata dari arah atas mereka diserang oleh Spartacus dan rekan-rekan yang lain dengan menggunakan busur panah dan lemparan tombak yang lantas membuat Crassus dan para pasukannya harus bergerak mundur dari tempat itu. Dan akhirnya Spartacus pun menyerukan kemenangan sembari berkata jika dia akan menantikan peperangan selanjutnya di hadapan para sahabatnya itu. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu.